Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Pagi hari ini kita akan melakukan pembahasan soal UTS begitu, meskipun tidak secara sinkron, tidak langsung dengan web meeting, tetapi Bu Dani buatkan video untuk pembahasan soal UTS kemarin. Soal UTS kemarin ada 3 butir. Yang pertama adalah berkaitan dengan materi pertukaran aktiva tetap sejenis. Kemudian yang kedua adalah aktiva tetap yang diasuransikan. Yang ketiga ada depresiasi aktiva tetap. Baik, untuk ketiga butir soal ini, yang butir soal pertama ini dimungkinkan terjadi banyak perbedaan ya, perbedaan versi jawaban karena di sini kalian harus membuat asumsi sekaligus menjawab terkait dengan perhitungan laba rugi pertukaran aktiva tetap yang sejenis. Asumsi yang pertama ketika terjadi rugi dalam penukaran, kemudian yang kedua laba pertukaran tetapi tidak disertai dengan penerimaan uang. Kemudian yang ketiga asumsinya adalah terjadi laba dan ada penerimaan uang. Sehingga tentunya ada variasi harga pasar yang bisa kalian buat begitu untuk menjawab pertanyaan A sampai C. Baik, karena dimungkinkan perbedaannya banyak dan Bu Dani sudah melihat sekilas dari beberapa jawaban teman-teman, masih banyak yang perhitungan akumulasi depresiasinya sudah betul begitu. Jadi kalau di sini kita lihat terlebih dahulu ilustrasinya. Mesin lama ini adalah dibeli pada tanggal 1 Mei 2016. Kemudian 1 Juli ini ditukar 2020. Sehingga kita hitung dulu akumulasi depresiasi dari tanggal per 1 Mei 2016 sampai 1 Juli 2020. Yang pertama, karena di sini sudah ada diketahui nilai residunya 50 juta, harga perolehannya 650 juta, berarti total akumulasi depresiasinya adalah 600 juta untuk 10 tahun, sehingga per tahunnya adalah 60 juta. Akan tetapi pada tahun 2016 dia baru dibeli tanggal 1 Mei sehingga menghitungnya adalah hanya sebesar 8 bulan akumulasi depresiasi tahun 2016, yakni Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sedangkan di tahun 2020 berkebalikan, menghitungnya dari awal 1 Januari sampai 1 Juli hanya 6 bulan saja begitu depresiasinya. Nah, total depresiasi ini Bu Dani lihat ada beberapa versi jawaban, tetapi ketika dihitung di 2016 itu 40 juta, 2017 60 juta, 2018 60 juta, 2019 60 juta, dan 2020 ada 30 juta begitu. Dengan total depresiasi untuk per tanggal 1 Mei 2016 sampai 1 Juli 2020 adalah 250 juta. Nah, kemudian kalian harus menentukan harga pasarnya agar satu, bisa rugi, yang kedua, bisa laba tapi nggak ada penerimaan uang, yang ketiga, bisa laba dan ada penerimaan uang. Nah, teman-teman, kalian bisa lihat sebenarnya di bukunya Bu Titi, jadi Bu Dani nggak akan ke masing-masing jawaban karena ternyata masih banyak kekeliruan jawaban, satu, yang kedua banyak versi juga, sehingga Bu Dani memilih untuk membahas dengan menggunakan ilustrasi dari Bu Titi gitu ya. Ilustrasinya dari Bu Titi ini mulai dari halaman 157 ya, yang yakni aset tetapnya juga sejenis dan perusahaan menderita rugi. Nah, di sini itu dia sudah diketahui akumulasinya, kemudian ada harga pasar mesin barunya dari 150 juta, harga pertukaran mesin lama adalah 80 juta, karena hanya di harga 80 juta, sedangkan mesin barunya adalah 150, maka harus menambah uang sebesar 70 juta. Nah, dari sini kita bisa melihat, dari proses penjurnalan kita bisa mengidentifikasi ada selisih yang merupakan rugi dari pertukaran aktiva tetapnya. Yang pertama, kita mau mencatat terlebih dahulu harga perolehan mesin yang baru. Mesin yang baru ini adalah mesin merek engine yang dihargai dengan harga perolehan 150 juta. Jadi kita debit, kita tambahkan 150 juta. Kemudian kita mengenolkan akumulasi depresiasi mesin lama, mesin merek Toya, dengan total depresiasi adalah 36 juta, sehingga kita nolkan yang awalnya dia saldo normal kredit, jadi di debit karena dinolkan. Sudah habis begitu, dianggap habis karena ditukar dengan mesin yang baru. Kemudian kita lihat yang di sebelah kredit terlebih dahulu, kita belum ke rugi pertukaran, jadi ini ada
kesalahan ketik ya, rugi pertukaran harusnya ini tidak menjorok ke kanan tetapi di kiri karena dia debit sebesar 4 juta. Nah, di mesin merek Toya ini adalah harga perolehan mesin lama, kita nolkan karena dia sudah ditukar. Jadi kita anggap dia bukan hilang, habis 120 juta di kredit, kemudian kita masih suruh menambah uang kas ya atas pertukaran ini sebesar 70 juta, sehingga kas kita berkurang juga 70 juta. Sehingga di kredit ada saldo sebesar 190, kemudian di debit baru 150 tambah 36 juta, jadi 186. Sehingga di total kreditnya adalah 190, kemudian debitnya 186, maka ada selisih 4 juta. Nah, selisih 4 juta ini merupakan rugi dari pertukaran diakibatkan karena selisih dari harga pertukaran mesin yang lama dengan mesin yang baru. Nah, rugi pertukaran ini memang saldo normalnya ada di debit karena dia merupakan kelompok biaya. Jadi ketika kita menderita kerugian, maka rugi pertukaran dicatat di sebelah debit sebesar 4 juta. Begitu untuk yang asumsi kedua, poin B, itu kalau misalkan kita menetapkan harga pasarnya adalah 90 juta. Kalau 90 juta, karena harga perolehan mesin baru 150, berarti kita harus nambah uang 60 juta. Nah, di sini sudah ada pertukaran laba atas pertukaran dulu sebesar 6 juta. Nah, laba 6 juta ini diperoleh dari mana? Diperoleh dari yang 90 juta ini tadi, ya. 90 juta ini adalah harga pasar mesin lamanya dihargai sedemikian lebih banyak begitu, 90 juta, sedangkan untuk yang akumulasi depresiasi dari mesin ini adalah 36 juta kan. Kemudian harga perolehan awal untuk mesin lama itu 120. Kalau sudah menyusut 36 juta, berarti dia tinggal berapa itu? 120 kurangi 36 berarti 84. Nah, 84 juta itu adalah nilai buku dari mesin lama, mesin merek Toya itu 84 juta, tapi kita dihargai 90 juta ya. Jadi 84 juta itu nilai bukunya gitu, tinggal 84 tapi kok ternyata dihargai dengan 90 juta jadi lebih tinggi. Maka selisihnya 90 juta dikurangi 84 adalah 6 juta. Ini adalah laba dari pertukaran. Laba ini akan mengurangi harga perolehan mesin barunya. Mesin baru tadi harga perolehannya kan 150, tapi karena ada laba 6 juta berarti tinggal 144 juta. Nah, oke. Kemudian ketika di jurnal maka mesin merek yang baru ini harga perolehannya sudah 144 juta. Karena apa? Karena tadi laba pertukarannya sudah mengurangi harga perolehan mesin yang baru itu. Kemudian akumulasi depresiasi tetap sama ya, di debit sebesar 36 juta. Mesin merek Toya juga sama, dinolkan sebesar harga perolehannya. Kemudian kas yang kita bayarkan adalah sebesar 60 juta sesuai dengan ilustrasi yang ada di contoh 4 ini. Kemudian yang terakhir di contoh 5 ini apabila ada laba dan juga kita menerima kas gitu atas atas pertukaran ini. Kalau yang di sini misalnya kita menerima kas harga mesin Toyanya tadi dihargai sebesar 100 juta dan mesin yang baru itu diperoleh kan sebesar 90 juta ya kan. Mesin barunya tadi awalnya kan 90 juta nih yang di sini itu. Harga pasarnya dihargai 90 juta tapi Toyanya justru dihargai 100 juta sehingga masih ada 10 juta. Ini adalah uang kas yang akan kita terima. Seperti itu. Nah, di sini kita harus menghitung laba yang kita akui karena tidak semuanya kita akui sebagai laba begitu. Karena ada bagian dari laba atas pertukaran mesin lama dan mesin barunya. Sehingga kita masukkan sesuai dengan rumus yang ada di sini. Jadi jumlah uang yang diterima itu adalah 10 juta begitu dibagi dengan jumlah uang yang diterima plus harga pasar aktiva tetap yang diperoleh. 10 juta plus 10 juta ditambah dengan 90 juta dikalikan dari laba pertukaran totalnya begitu. Nah, laba pertukaran totalnya ini ya tinggal kita menghitung aja kan nilai bukunya 84 juta. Tapi harga pasar mesin Toyanya ini dihargai 100 juta sehingga laba pertukarannya adalah 16 juta.
Maka dari sini kita hanya mengakui laba sebesar 1.600.000 atau laba ini adalah laba yang ditangguhkan gunanya untuk memperoleh harga perolehan. Jadi 16 juta ini sebenarnya tetap diakui, tetapi yang ditangguhkan itu hanya sebesar 16 total laba 16 juta dikurangi dengan laba yang diakui. Ini adalah laba yang ditangguhkan sebesar 14.400.000. Sehingga laba yang ditangguhkan ini nantinya akan mengurangi harga perolehan mesin baru. Jadi tetap 16 juta tetap diakui seluruhnya. Yang satunya dianggap ditangguhkan untuk mengurangi harga perolehan yang ini sebesar 14.400.000. Kemudian yang 1.600.000 ini yang penerimaan uang kasnya gitu. Oke, harga perolehan mesin baru jadi awalnya adalah 90 juta dikurangi dengan adanya laba yang ditangguhkan tadi, maka harga perolehan mesin barunya adalah sebesar 75.600.000. Jurnalnya akan tampak sebagai berikut, ini akan lebih terlihat. Jadi harga perolehan mesin baru 75.600. Jadi hitungannya akan semakin menurun karena labanya semakin tinggi begitu. Kemudian akumulasi depresiasi tetap debit 36 juta, kasnya karena ada penerimaan uang kas ini tadi sebesar 10 juta ya, kita memperoleh uang kas sebesar 10 juta. Jadi debit 10 juta menerima. Kemudian mesin merek Toyanya ini adalah kita nolkan sebesar harga perolehan 120 juta karena ini sudah ditukar dengan mesin merek engine. Kemudian labanya tetap kita akui. Nah, laba yang diakui ini hanya sebesar 1.600.000. Sedangkan sisanya dari total 16 juta tadi, sisanya adalah sebesar 14.400.000. Ini kita tangguhkan untuk mengurangi harga perolehan mesin yang baru ini, begitu. Jadi pada dasarnya sama, hanya pencatatannya yang berbeda dan masing-masing pengakuan atas labanya berbeda. Jadi ada laba yang diakui dan laba yang ditangguhkan. Oke, soal nomor 1 selesai. Kemudian kita menuju ke soal nomor 2 begitu. Soal nomor 2 ini tentang aktiva tetap yang diasuransikan dan ternyata terbakar begitu. Bu Dani mau memperlihatkan bagaimana cara mengerjakan soal nomor 2 ini. Jadi soal nomor 2 ini intinya kita memiliki aset. Nah, aset tetap kita ada mesin dan perabot, kemudian ada gedung dan ada persediaan barang dagangan. Nah, secara umum ada 3 aset itu yang kemudian ternyata terbakar pada waktu tertentu. Nah, bagaimana caranya kita akan menghitung misalkan berapa polis yang akan kita terima begitu, dan berapa jumlah kerugiannya seperti itu, dan apa saja jurnal yang harus kita buat atas adanya kebakaran ini. Di sini sudah ada data awal neraca per tanggal 1 Januari 2018 ya, asuransi dibayar di muka, mesin dan perabot, akumulasi depresiasi mesin dan perabot, gedung dan akumulasi depresiasinya. Kemudian di asuransi dibayar di muka, ini terdiri dari 2 polis, yakni untuk mesin dan perabot ada jumlah pertanggungan totalnya 80 juta, untuk gedung 120 juta. Nah, ini adalah kita mendapatkan polis ini per tanggal 1 Juli dengan jangka waktu premi 5 tahun dengan preminya sebesar 22.500.000, dan untuk yang gedung adalah syaratnya adalah asuransi bersama 75% dan preminya adalah 45 juta. Per tanggal 1 Januari 2016 dengan jangka waktu 5 tahun. Nah, di tanggal 1 Januari ini ada saldo asuransi dibayar di muka 55 juta, itu terdiri dari persekot asuransi untuk mesin dan perabot 15 juta dan gedung sebesar 40 juta. Pada tanggal 1 Agustus 2018 ternyata ada kebakaran yang merusak setengah total dari mesin perabot serta persediaan barang dagangan ini totalnya, dan seperempat gedung ya. Tapi yang persediaan barang dagangan ini tidak diasuransikan. Pada saat terbakarnya harga pasar barang-barang ini, aset tetap ini adalah mesin perabot 22 juta, gedung 360 juta, dan persediaan barang dagangan 100 juta. Maka yang pertama kita akan
menghitung depresiasi untuk masing-masing aset tetap terlebih dahulu pada tahun 2018 ya. Yang pertama kita sebenarnya menghitung bukan membuat jurnal ya, nanti jurnalnya di akhir-akhir. Jadi pada tahun 2018 ini karena hanya terdiri dari 7 bulan, jadi 1 Januari sampai 1 Agustus itu berarti hanya 7 bulan saja menghitungnya. Berarti pertanggal 1 Agustus 2018 itu total depresiasinya adalah 17.500.000 untuk mesin dan perabot, dan gedungnya adalah 12.250.000. Ini teman-teman tentunya sudah paham cara menghitungnya begitu dari total, karena tidak ada nilai bukunya, jadi tinggal total dari harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis masing-masing aset. Kemudian yang kedua kita menghitung nilai bukunya terlebih dahulu ya, untuk mengetahui berapa nilai buku aset yang terbakar dan berapa jumlah polis yang akan kita terima gitu. Nah, yang pertama mesin dan perabot ini kan terbakar setengah. Pada saat terjadi kebakaran itu harga pasarnya 220, jadi setengahnya adalah 110 juta. Kemudian kita mengcompare dengan nilai bukunya. Ini kan harga pasarnya, kita compare dengan nilai bukunya. Harga perolehan mesin berapa? 30 juta. Akumulasi depresiasi total ya dari tahun 2000 berapa ini? Dari tahun akumulasi depresiasi awal ya. Ini ya, sudah diketahui 60 juta begitu. Kemudian ditambah dengan yang tahun ini 17,5, maka totalnya 77,5. Nilai bukunya adalah sebesar 222.500.000. Ini total. Kemudian yang terbakar hanya setengahnya, berarti nilai bukunya adalah 111. Nah, di sini nilai bukunya ternyata memang lebih besar, tetapi harga pasarnya adalah sebesar 110. Akan tetapi karena polisnya itu hanya sebesar 80 juta, berarti jumlah yang akan diterima itu maksimal sesuai dengan sebesar polisnya, hanya sebesar 80 juta. Di sini sudah diketahui ya, polisnya adalah sebesar 80 juta jumlah pertanggungannya begitu. Meskipun harga pasarnya memang lebih tinggi ya, begitu. Oke, kemudian premi asuransi yang dibebankan sebagai biaya asuransinya ini hanya Januari sampai Agustus ya, jadi premi asuransinya 7/12 dikalikan 1/5, ini adalah jangka waktu preminya itu adalah sebesar pertanggungannya 5 tahun, jangka 5 tahun begitu, 1/5, dan dikalikan dengan premi asuransinya 22.500 begitu. Oke. Dikalikan dengan 22.500 sehingga totalnya adalah sebesar 2.625.000 rupiah. Oke, kita ke yang gedung. Kalau gedung terbakarnya seperempat, berarti seperempat kali dari harga pasar ketika aset tersebut terbakar 360 juta, maka ketemunya adalah 90 juta. Kita compare dengan nilai bukunya. Nilai buku dari awalnya harga perolehan 420, total akumulasi depresiasi sampai dengan 1 Agustus 2018 ada 57250, sehingga nilai bukunya 362.750. Nilai buku yang terbakar tinggal dikalikan dengan seperempat, totalnya adalah 90 juta sekian. Kemudian jumlah yang akan diterima dari pihak asuransi, karena ini adalah syarat asuransinya asuransi bersama, berarti dikalikan dari harga 120 jutanya, yakni sebesar harga pasarnya begitu, 120 juta dikalikan dengan syarat pertanggungan asuransi bersamanya 75% dikalikan 360 juta, itu adalah total asetnya begitu, dari total aset. Kemudian dikalikan dengan 90 juta. Nah, 90 juta ini adalah total aset yang terbakar ya. Jadi dari totalnya berapa dikalikan dari syarat asuransi bersamanya, ketemunya adalah 40 juta. Ini adalah jumlah yang akan diterima dari pihak asuransi. Sedangkan premi asuransi yang akan dibebankan berarti tinggal 7 bulan kali 1/5 jangka
waktunya, kemudian kalikan preminya 45 juta, ketemunya 5.250.000. Sedangkan persediaan barang dagangan karena tidak diasuransikan dan terbakar semua, maka total kerugiannya adalah 100 juta. Dengan jumlah yang diterima dari pihak asuransi adalah 0 karena tidak di asuransikan. Maka yang terakhir adalah kita mencatat jurnalnya, mulai dari kebakaran sampai menerima ganti rugi. Jurnal penyesuaian pertama ini mencatat depresiasi mesin perabot dan depresiasi gedung pada tahun 2018 sampai dengan 1 Januari sampai 1 Agustus 2018 ya. Ini perhitungannya sudah ada. Debitnya depresiasi gedung, biaya ya, di debit, kreditnya akumulasi. Kemudian mencatat premi yang dibebankan ya di tahun 2018 ini total dari premi atas mesin dan perabot serta gedung ditambahkan ya. Jadi ini dari sini dari yang mesin perabot adalah 2.625, yang gedungnya 5.250, ditambahkan ketemunya adalah 7.875. Kemudian untuk mencatat kebakarannya itu masing-masing ya, masing-masing aset. Yang pertama mesin, gedung dan perabot. Tadi rugi kebakarannya adalah 111.250 ya, yang di sini. Nilai bukunya ya, sebesar nilai bukunya. Rugi sebesar nilai bukunya, kemudian akumulasi depresiasinya dinolkan karena sudah habis terbakar. Kemudian mesin dan perabotnya dinolkan sebesar total dari rugi dan akumulasi depresiasinya ya, 150 juta begitu. Nah, kemudian yang aset gedung itu juga sama, rugi kebakarannya dihitung sebesar nilai bukunya, dicatat sebesar nilai bukunya adalah sebesar 90 juta sekian begitu. 90 juta sekian. Kemudian depresiasi gedungnya adalah sebesar 14 juta sekian. 11 juta sekian gitu, karena hanya seperempat ya. Hanya seperempat. Ini 90 juta sama 14 juta sekian tadi yang dari akumulasinya 14.312, maka total gedungnya ini dikreditkan atau sudah berkurang sebesar 105, total aset yang sudah berkurang. Kemudian rugi atas kebakaran persediaan barang dagangan ini total rugi keseluruhan, jadi persediaan barang dagangan kita nolkan kredit 100 juta, totalnya rugi kebakarannya kita debitkan 100 juta. Kemudian berapa total jumlah yang akan kita terima? Tadi mesin dan perabot kita menerima 80 juta, kemudian yang gedung itu 40 juta, sehingga 80 tambah 40 ketemunya adalah 120. Maka di sini tagihan ganti rugi kebakaran merupakan piutang sehingga dia debit sebesar 120, kreditnya adalah rugi kebakaran, nanti kita kurangkan sejumlah 120 gitu dari total kerugiannya. Ini kita kurangkan 120. Oke, ini adalah pembahasan untuk yang soal nomor 2. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan untuk soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk menghitung depresiasi dari tahun dari suatu aset. Asetnya adalah aset mesin gitu yang dibeli dengan harga perolehan 750 juta, dia ditaksir memiliki umur ekonomis 4 juta dengan nilai sisa 75 juta. Sehingga kita sudah bisa tahu nilai nilai bukunya adalah sebesar berapa? 750 dikurangi 75 juta adalah sebesar 675 juta. Nah, 675 juta ini karena kita mau menghitung tarif depresiasi berdasarkan unit produksi, maka tinggal kita bagi dengan unit produksi total yang bisa dihasilkan dalam 4 tahun, yakni sebesar 135.000 unit. Sehingga tarif depresiasi per unitnya adalah Rp5.000. Maka kita hitung pada tahun pertama bisa dihasilkan, ini soalnya keliru, awalnya 36 juta diganti jadi 37 juta ya. 37 juta kali 5.000, tahun kedua ini asumsinya akan menurun dari tahun ke tahun. Mesin akan memiliki performa yang berkurang sehingga total unit produksi yang dihasilkan juga berkurang dari tahun ke tahun ya. Kalikan 5 juta maka diperoleh sebagai berikut, sehingga kita susun tabel depresiasinya sedemikian rupa. Nilai bukunya awal 750 dari harga perolehan ya. Kemudian
per tahun ke-1 itu sudah menyusut sebesar 185, total akumulatif depresiasi adalah sebesar nilai yang sama, sehingga nilai bukunya 750 dikurangi 185, ketemunya adalah 565, sampai dengan perhitungan yang terakhir gitu. Demikian untuk pembahasan soal UTS-nya. Sebarang pertanyaan silahkan ditanyakan di grup. Bu Dani cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.